Episode 4 dimulai dengan hantu setinggi 8 kaki yang merasuki sang raja. Dukun buta kesakitan saat Gang Chori menyerang sang raja dengan petirnya. Yori bergabung dengan pedang perdukunan dan mereka membuat hantu itu menghilang. Sang raja terbebas dan hujan mulai turun. Sang raja terkejut hanya karena ia mengingat sebagian kecil. Yori dan Gang Chori yang terluka dikurung. Yori merawat luka panah Gang Chori. Gang Chori ingin meninggalkan ibu kota sekarang karena Yori menjadi incaran hantu. Namun dia menolak untuk lari karena dia harus menyelamatkan Yongep, satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Raja menerobos masuk dan menghadapi Gang Chori, yakin bahwa dia bukanlah Yongep. Bosan dengan permainan itu, Gang Chori memberitahu dia tentang kuak yang membunuh Gep dan hantu setinggi 8 kaki. Yori menjaminnya dan begitu pula ratu dan putranya. Faktor supranatural menjadi hal yang sangat penting bagi raja dan pengawal kerajaan So setuju bahwa dia tidak seperti dirinya saat dirasuki. Yori dan Gang Chori dibebaskan. Yori tiba-tiba setuju untuk menjadi pelayannya sampai dia naik ke surga. Sebagai balasannya, Yori menginginkan bantuannya untuk menghancurkan hantu dan menyelamatkan Gep, mengakui bahwa mereka adalah tim yang baik. Namun, Gang Chori marah karena dia telah mengabaikan nilai-nilainya dan bersumpah untuk tidak pernah melayaninya demi orang yang manipulatif seperti Gep. 3 hari kemudian, Ibu Suri terkejut dengan hilangnya hantu tersebut. Namun, ia tidak tahan dengan kembalinya hantu tersebut dan hanya memberitahu dukun buta itu untuk melindungi Yong-in. Hal ini membuat dukun buta kesal dan secara tidak sengaja membiarkan hantu tersebut membakar pakaian Yong-in yang dimaksud untuk anti ritual kerasukan. Sementara itu, seseorang telah melaporkan Yori atas upacara sesat. Karena perdukunan adalah hal yang ilegal, raja terpaksa mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya dan Gang Chori. Yori bersikeras bahwa dirinya telah dijebak, tetapi raja tersinggung karena Yori memanfaatkan keringanan hukumannya. Yori memperingatkan raja tentang kembalinya hantu setinggi 8 kaki, tetapi hukum adalah hukum dan raja mengasingkannya dan Gang Chori. Yori gelisah saat meminta pengawal kerajaan So untuk menyimpan gelas batu kutukan hantu di dekat raja. Gang Chori tidak terganggu dan kita mengetahui bahwa dialah yang melakukan upacara untuk mengusir mereka. Namun, Yori memutuskan untuk mengunjungi Sage Gasop yang sedang menjaga peralatan Nopdok. Gang Chori kesal dengan kegigihannya, tetapi dia mengingatkannya bahwa dia adalah target hantu dan membutuhkan beberapa senjata. Sementara itu, Yong-in trauma karena tenggelam. Ketika Ibu Suri mengetahui kejahatannya, dia menamparnya dan menyebutnya menyedihkan karena tidak mampu menanggung akibatnya. Yong-in memutuskan untuk membuktikan bahwa Yong-in salah dan memukuli ayah Ok-kim, alias hantu tenggelam. Sementara itu, Yori dan Gang Chori diganggu oleh seorang lelaki tua yang mencuri permen. Gang Chori mengejarnya saat seorang biksu menyerangnya. Gang Chori terganggu oleh lelaki tua yang menghabiskan permen dan biksu itu menjatuhkannya. Ketika dia sadar, dia melihat bahwa biksu itu adalah Gasop yang melindungi lelaki tua itu, Sageno. Gasop adalah mentor Yori dan mengungkapkan bahwa dia telah mengubur peralatan Nopdok di puncak gunung. Di akhir episode 4 Istana Berhantu, Yong-in yang mabuk mengamuk dan mengoceh di suatu tempat di istana. Pada saat itu, dukun buta mengadakan upacara dan hantu setinggi 8 kaki muncul dan mencekik Yong-in.